kami. Setiap satu suro, warga dilarang keluar rumah kecuali untuk kegiatan ritual. Apa hubungannya satu suro dengan bahaya ya, Bu? Sumarni, sebangkit menang. Kita syutingnya tuh di tempat yang sudah lama banget emang kosong. Kita syuting juga di kuburan tua, kuburan yang dituakan bahkan sama warga sekitar. Jadi pastinya ada kula nuwunnya, ada misi-misinya. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo dalam program Bincang PW. Kali ini kita kedatangan dua orang artis yang namanya nggak pernah habis di panggung hiburan ini, yaitu Cinta Bryan dan juga Frisly Herli. Halo. Terima kasih Kak Bryan dan Kak Frisly sudah datang ke Warta Kota, dan kedatangan mereka untuk membicarakan film terbaru mereka yang berjudul apa Kakak? Sajen Satu Suro. Sajen Satu Suro. Sajen Satu Suro. Undang kita. Iya. Siap. Sudah menerima kita. Sudah menerima kita. Betul. Pertanyaan mendasar, ini film tentang apa sih? Sajen Satu Suro nih, film horor pasti iya. Iya. Film Karena ada tentang apa? sajennya. Kak Bryan mungkin bisa menjelaskan, atau Kak Frisly? Ini film sebenarnya kita itu peranan di sini benar-benar anak-anak kuliahan yang cuman pengen jalan-jalan sebenarnya. Ya. Kita Sesimpel pengen sesimpel itu, tapi ternyata takdir berkata lain. Betul. Di perjalanan. Karena kan kita tujuannya itu sebenarnya aku yang punya tujuan, aku dan Tania, Aisyah Akila, itu kita punya tujuan untuk membersihkan suatu keris. Nah, keris itu ada hubungannya dengan masa lalu yang kelam. Yes. Gitu. Jadi keris itu adalah sebenarnya simbol buat pelindung gitu. Jadi harus dibersihkan, harus dicuci. Nah, pada saat kita pergi mau berangkat, mau ngelakuin misi itu, aku nggak mau sendirian. Aku pengen bawa teman-teman. Nah, aku bawalah Frisly dan Munggaran ke situ untuk menemani kita sambil menjalankan misi itu. Sebenarnya kalian nggak aku kasih tahu kan awalnya. Betul. Lebih ke kita ke trap aja sih, Kak. Bilangnya jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Nah, sampainya di sana, saking kita pengennya jalan-jalan, nah ternyata terjadilah satu suro ini. Satu suro itu kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar ke jalanan, lampu juga mati di luar. Pokoknya kita nggak boleh beraktivitas ya, itu karena kan itu sakral kan. Nah, kita kejebak di situ, disitulah terjadi teror-teror yang kita syutingnya pun benar-benar menurutku lumayan gore sih, dan menguras energi banget, gitu. So aku juga pengen kayak kenalin ke anak-anak muda sekarang, kan Indonesia itu kaya banget ya heritage-nya, apalagi tentang mistis-mistis. Aku pun dari Bali kan. Cerita rakyat lah ya. Cerita rakyat itu kan. Nah, ingin menjelaskan juga tentang tentang satu suro ini gitu. Itu di Indonesia kan, di Pulau Jawa terutama ya, itu kan lumayan kuat kan. Jadi pingin kita kenalin gitu loh, saja satu suro itu apa sih gitu. Nah, apa tuh Satu Suro Kak Frisly? Nah, yang kan lebih kalau- paham nih. Kalau ngomongin Satu Suro, kalau apalagi di Jawa ya, itu kan terkenal banget untuk kita yang mempunyai hal-hal klinik, barang-barang peninggalan atau apapun itu untuk disucikan kembali, dimandikan. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya kita yang mempunyai hal-hal mistik kayak gitu, sebenarnya ya kalau di Jawa yang aku tahu, kalau kakek kita yang punya, itu harus diperkenalkan kepada anak dan cucu. Dan itu juga yang sebenarnya ada di film ini. Tania adalah orang Gen Z, anak-anak sekarang yang tidak tahu menahu, tapi harus memulangkan dan mencari tahu lagi background dari cerita si keris, yang ternyata memang lagi dan lagi namanya barang-barang kayak gitu kan nggak sepenuhnya positif, tapi nggak sepenuhnya juga negatif. Cuma kayak yang kalian tahu, hal-hal klinik ya tidak mungkin lepas dari penunggu aslinya gitu. Jadi di film ini sebenarnya benar-benar ikatan kuatnya ya sama Pulau Jawa sih. Kita benar-benar semuanya tentang adat istiadat di sana, apa yang harus dilakukan pada saat satu suro tersebut, dan itu ada di film ini. Gitu. Oke, nah peran kalian itu jadi siapa dan seperti apa? Kak Bryan dulu, Kak Bryan. Peranku itu di sini sebagai Jeff. Aku di sini love interestnya sama Tania. Aisyah Akila. Peranku di sini sebenarnya menjaga teman-temanku, karena aku yang memaksa mereka untuk ikut di trip ini. Ya sebenarnya peranku tuh benar-benar ya sebagai
protektif menjaga teman-teman karena aku harus bertanggung jawab. Aku udah ngajak mereka dan aku harus pastiin mereka pulang dengan selamat semuanya. Ketika itu nggak bisa terjadi, ketika ada hal-hal yang meneror kita, itu baru keluar. Jadi harus berani, tapi sebenarnya aku takut. Tapi di depan mereka tuh aku memberanikan diri gitu. Dan ya sama seperti aku kan sebagai kakak kan di rumah juga. Jadi apapun yang terjadi, mau kita ada masalah apapun, aku orang pertama yang kayak aman, tenang. Tapi di belakang aku kayak, aduh gimana nih cara ngelewatin ini. Wah, tapi nggak boleh liatin itu ke teman-teman kan. Karena kalau misalnya kita semua panik ya udah buyar semua, nggak ada yang bisa cari jalan keluar. Karakter dia paling tenang sih nyatanya. Sebelum masuk ke Kak Frisly, Kak Brian Yes. kenapa menerima proyek ini? Karena aku sebenarnya suka banget dengan ya kekayaan Indonesia ini. Oke. Sutradara Hollywood pun bilang Indonesia itu kaya banget dengan culture-culturenya kita yang terhadap mistis ini. Yes. Begitu pula dari Bali juga, karena aku dari Bali, jadi hidupnya udah biasa dengan dikelilingi yang seperti itu. Betul. Belum lagi bentang Indonesia nih dari ujung sampai ujung semuanya punya dan berbeda-beda. Itu yang buat aku tuh bangga, dan aku pingin masuk di sini dan memperkenalkan juga salah satunya itu. Aku lumayan seneng sih dapat project ini. Kebetulan lagi aku udah lama ketemu Frisly, dulu aku pernah ketemu Kita satu Frisly. project dulu. Sempat satu project. 2018. 2018. Terus ketemu lagi di sini. Dengan polosnya aku ingin, seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol lebih banyak lagi. Dulu kan masih nggak berani, masih malu-malu Ya, kan. betul. Pengen nanya-nanya nih, Frisly, gini gimana dong? Ada apa di sini? Ada apa? Kepo lah. Seperti orang yang kalau baru pertama kali ketemu dia pasti pengen tahu kan. Kayak aku ada apa? Ada yang ngikutin nggak? Aku lakuin itu. Iya. Ujung-ujungnya overthinking, takut, dan aku nggak pernah tanya lagi sama dia. Jadi normal sekarang kita Jadi- kalau ketemu kayak apa Nggak. kabar? Gimana Ya. syutingnya Iya. gitu. Udah bukan tentang horor. Udah nggak kepo-kepo lagi ya. Takut. Nah, Kak Frisly, Oke. gimana Kak Frisly? Perannya dulu ya, Ya, tadi. perannya dulu. Aku berperan sebagai Laura. Laura itu adalah ya lagi-lagi mungkin aku menjadi teman-temanku yang tidak terbiasa untuk melihat hal gaib. Jadi Laura ini adalah sosok perempuan yang penakut, tapi dia juga tetap nggak mau ketinggalan sama jalan-jalannya, FOMO-an lah. Kalau kata anak sekarang FOMO. Kayak apapun yang lagi harus di-share ke teman-teman tuh, kayaknya Laura mau jadi orang pertama yang bisa men-share itu. Terus kalau karakternya ya jauh beda sama Frisly sih. Maksudnya kalau Frisly bawel, Laura juga bawel sebenarnya. Tapi kalau misalnya Frisly itu berani dan menantang, malah mencari tahu kan, tempat ini konon katanya bla bla bla. Oh oke, kita nginep gitu. Itu Frisly. Tapi kalau Laura tuh Laura. tempat ini bla bla bla. Oh enggak deh, kita pulang gitu. Jadi aku harus menghidupkan karakter itu di film ini gitu. Susah nggak? Untungnya nggak susah karena aku bisa melihat teman-temanku. Aku lihat guys, kalian perlu tahu yang aku lihat itu adalah Kak Cinta dan juga Munggaran, karena Aisyah lebih berani daripada mereka. Oke. Jadi aku ngeliat mereka kayak kalau aku lagi cerita, Munggaran kayak Cis udahlah, ngapain sih cerita kayak gitu. Nanti dia kayak Kak Cinta tapi udah ini aku merinding loh, udah ya, udah cukup gitu. Jadi aku melihat itu kayak oh ternyata nggak semua orang tuh malah tertantang ya untuk mendengar semakin dalam tentang mereka yang tidak terlihat gitu. Soalnya semakin tahu, semakin deket tuh takutnya semakin suges ada terus gitu. Jadi nggak bisa fokus. Makin tugas ngikutin ya. Makin suges ada nih. Nah, kenapa mau Kak Frisly horor lagi? Jujur, aja bingung kan kenapa ya kok horor terus. Tapi mungkin karena image-nya udah terbangun di horor kan. Dan selama ini yang mungkin belum aku dapetin tuh di film horor kalau aku berperan sebagai hantunya. Justru aku merasa aku akan jauh lebih maksimal jika aku dapat peran memerankan untuk jadi peran hantunya. Karena aku tahu gimana jadi hantunya. Ngerti gak sih? Kayak kamu tahu kan? Kayak misalnya nih. Aku nggak setuju sih. Tapi kamu ngerti gak sih Kak? Kayak misalnya nih. Kamu nanti kamu kalau misalnya mau jadi hantu kamu tinggal panggil curang. Nah, Curang, dia nggak acting. itu jadi itu. Curang, bahaya. Lebih kayak nggak tahu Ada yang capek. bantuin ya. Ada yang bantuin. Ada yang bantuin. Tapi itu yang aku incar kayak ketika misalnya memerankan dari si perempuan yang meninggalnya karena gini-gini. Oh aku cari dulu kayak hantu yang punya pengalaman kayak gitu. Ayo sini dong datang gitu. Jadi Aku gitu mau tahu lokasi. gimana gitu. Risetnya langsung ya. Iya risetnya langsung dan itu lebih enak sebenarnya kan. Tapi Masalahnya aku pernah lihat langsung. Aku lihat langsung. iya dia lihat langsung di judul ini. Oke. Jadi dia tuh digangguin, terus yang ngegangguin dia masuk ke aku, Oke. terus ngomong kita kan udah ketemu. Terus dia kayak, hah iya kan mulai. kamu aku bla 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 bla. Nah ya itu yang sebenarnya tahu itu cuma Kak Cinta karena kita teman-teman syuting tuh nggak ada yang tahu. Tapi karena dia masuk ke aku dan ngomongin itu ke dia kayak oh my god ini gitu. Jadi dia yang kayak enggak deh udah oke Frisly selesai kita pembahasan tentang horor gitu. Nggak pernah lagi aku tanya lagi. Nggak pernah. Itu terakhir. Terakhir. Kayak gitu. Sempat masuk ya. Kak Frisly ya. Sempet karena ya kayak kalau kita ngomongin tentang film ini ya Kak, Sajian Satu Suro lokasinya juga di Jogja yang lumayan jauh dari keramaian kota. Kita syutingnya tuh di tempat yang sudah lama banget emang kosong. Kita syuting juga di kuburan tua
kuburan yang dituakan bahkan sama warga sekitar. Jadi pastinya ada kula nuwunnya, ada misi-misinya. Dan ketika memang aku lagi nggak kerja, aku akan coba untuk interaksi sama mereka. Izin ya. Iya, izin juga. Ya, Maksudnya kayak mau tahu juga gitu, kayak kalian tuh sebenarnya gimana ya kalau misalnya kita ada, kan ada sosok-sosok yang kita hadirkan kan, maksudnya untuk menyerupai hantu gitu. Aku tanya mereka, kayak di sini ada nggak yang kayak gini? Terus kamu meninggalnya di sini dari kapan? Di tahun berapa? Kejadian seperti apa? Itu aku kepo emang Frislia sih ya gitu. Beda sama Laura. Tapi itu aku ajak untuk teman-teman yang kenalan. Itu di judul ini lebih baik gitu sih. Yang dia bilang masalah Sumarni yang dibilang bla, bla, bla. mirip, Iya. bajunya sama. Banyak deh pokoknya, banyak banget Kak. Jadi kayak di judul ini gak ngerti kenapa, mungkin karena lagi-lagi Pak Gatot itu mengambil cerita yang benar-benar cerita dari zaman dulu, zaman dulunya yang dia merasa sangat dekat dengan kehidupan dia di era itu, terus juga tidak terdengar lagi di sekarang. Dia coba hidupkan kembali. Dan ternyata karena dia mengambilnya cerita yang terdahulu, ya memang ada cerita seperti itu, mendekati seperti itu gitu. Dan nyatanya emang ada di lokasi kita gitu. Jadi kuncen juga berarti ya. Buat ngejagain berarti itu. Sebenarnya iya. Juga Makanya aku sebenarnya setelah ini tayang aku mau minta 2 kali sih. Kerja berat. Boleh nggak ya kerja berat? Boleh nggak ya? Terus ngajakin ngobrol biar nggak ngegangguin teman-teman dari syuting ya. Tapi Kak, fun fact-nya adalah pada saat kita syuting di rumah, salah satu rumah yang jadi main set-nya kita, itu tuh tempat udah lama banget. Dan jasad itu memang sebenarnya kita syuting kan berhari-hari. Itu udah biasa. Bensin udah full, apapun udah aman. Tiba-tiba pas kita mau take, itu mati. Dinyalain lagi, take, mati. Pokoknya sampai 3 kali mati, kita diemin dulu, kayak nunggu dulu berjeda. Terus nyalain lagi masih mati. Sampai akhirnya orang di sana, orang sekitaran lokasi ngomong, coba deh, kan kita sajian satu suro, coba siapin apa yang perlu disiapin, kita minta sama permisi taruh di deket jet. Terus nggak lama itu ya kan, nggak lama setelah ditaruh ya, kayak mungkin 20, nggak nyampe 20 Nggak nyampe ya? cepet banget Tiba-tiba udah nyala lagi dan kita bisa syuting. Setorannya kurang udah. Betul, kayaknya dia kayak ngerasa apa nih, udah lewat nih waktunya nih gitu kayaknya. Tapi itu dialamin sama kita di Di judul syuting ini. lama di sini setorannya kurang nih. Iya, kayaknya kayak ini apaan sih, udah lu bawa dukun gitu kali ya. Nggak ada sopan-sopan. Udah bawa kuncen dari luar. Gue ya kan? gangguin gak bisa gitu kali ya. Gitu sih. Kalau Cinta seperti apa? Kak Brian seperti apa? Ada keseruan apa di lokasi syuting? Tadi kan Frislia cerita itu keseruannya. Itu keseruannya itu aku paling seneng kalau dia ribut. Aku seneng banget kalau dia ribut di lokasi, Maksudnya ngobrol, berisik, seneng bawel. gitu. Tapi kalau dia udah diam, kabur. Karena teman-teman udah tahu kan kalau diem bukan Frislia gitu. Kalau aku bawel kan kayak Frislia gitu. Tapi kalau aku udah diem kayak nggak beres nih. Berarti tempatnya nggak beres nih gitu. Oke. Wah, itu kita bahkan yang jauh dari set di hotel kita pun yang tempatnya adem ayem. Ngobrol karena aku iseng kan kayak sama dia tuh kayak sini ada nggak Fri, sini ada nggak, kita di restoran ada Cin di belakang. Udah nggak balik lagi kita kayak Padahal aku itu sama tempat Munggaran nggak jadi. reading. Itu padahal tempat readingnya mereka gitu. Akhirnya aku sama Munggaran nggak ke situ lagi, kecuali rame-rame. Kalau berdua udah nggak mau kita. Karena mereka aja suges kayak itu kan yang kata Frislia ada ini gitu. Tapi memang kita lihat orang ada Yang yang main gelap, gamelan iya tiba-tiba. kan? Musiknya Musiknya orang nggak ada. Itu kan ruangan kosong tapi kaca semua, tapi ada Dikunci. alat-alatnya dikunci. Ada yang main deng deng deng. bunyi musik Lari gamelan. aku Jadi sama mereka Munggaran kabur. hibrid. Siang-siang. Emang sepenakut itu, Brian? Penakut banget. Ini Punya kali ini aku pengalaman yang Ya kalau di Bali, Pernah? di Bali Oh, di sih Bali. banyak kalau di Bali. Oh. Waktu kecil juga aku pernah kayak Makanya itu yang akhirnya ke bawah nih pas ke bawah juga. karena udah terbiasa ngelihat kayak gitu dari kecil. Oh. Ngelihatnya tuh aku nggak ngelihat frontal tapi kayak sekelibet-sekelibet itu. Ya males aja kalau digangguin gimana kan, nggak fokus lah. Tiba-tiba lagi anak tidur buka mata, apa itu hitam-hitam kayak tutup, masih ada harus hidupin lampu baru hilang kan, nggak enak deg-degan Ya, itu ya, nggak enak. Betul. itu dia lebih milih deg-degan sama lain. Nah, kalau bicara adegan kan biasanya horor itu banyak juga nyerempet actionnya ya. Nah, adegannya seperti apa Brian di sini nih? Yang menantang, yang seru, mungkin yang menguras fisik dan tenaga seperti apa? Yang menguras itu tentu aja emosi rasa takut dipaduin sama panik, tapi harus tenang di saat yang sama. Karakter dia. Iya karakter aku, karena aku nggak bisa kalau aku ikut panik, ikut apa bilang wah ini udah nggak benar nih, kita harus cabut, hancur semua. Iya. Jadi aku harus tenangin temanku yang panik, si Robi Munggaran. Di posisi aku juga sebenarnya sedang takut karena semuanya diteror satu-satu. Wah itu menguras banget. Aku sama Munggar itu ngebangkitin emosinya itu benar-benar kita kayak
sampai nahan biar mukanya merah panas kayak Dan emosi. nahan emosi, terus kita kayak pukul-pukul dada biar panas gitu badannya. Dan juga ada juga scene yang dimana yang disekap itu lumayan, tempatnya itu benar-benar debu banyak banget. Terus ada orang yang dibakar. Oke. Dibakar orang beneran, kita nggak Orang pakai beneran nggak pakai boneka, nggak pakai apa, tapi orang beneran yang dilumurin sama minyak. Iya, terus tiba-tiba langsung dibakar depan kita adegan. Dan itu one take oke, tapi sekalipun one take oke, maksudnya kita Ya kan ngeliat memang orang harus dibakar. one take ya, kan memang harus one mau take. dibakar berkali-kali. Tapi kan takutnya ngerti kan, kayak kita tuh berharapnya kayak gila ya, maksudnya udah cukup berarti ya, nggak usah sampai all out segitu. Tapi ini benar-benar kebakar kan depan mata, dan kita harus beradegan, ngerti kan? Jadi kayak kita di lain sisi kita care sama dia, Takut khawatir. kenapa-napa. Iya, tapi kita juga harus beradegan, jadi kita kayak nggak bisa apa-apa. So, itu keren sih. Tapi itu climax itu bagus banget tuh. Itu Aku yang paling lihat. kita tunggu. Iya, itu yang paling ditunggu sih. Iya. Ada adegan terbang-terbangan gak sih Frisly atau Brian? Aku ada, Oh, ada, jelas. ada. Aku ada jelas. Itu Ada kayak di ruangan itu. iya, ada. Gedebak-gedebuk sih ada sih. Biru-biru? Kak. Aku berdarah. Mbak berdarah? Iya kan. Oh. Duk gitu. Cuma karena memang apa ya? Makin menurut aku adegan-adegan di sini makin menantang kalau misalnya aku sendiri yang bisa memainkan Ya. untuk nggak pakai stand. Nggak Ya. pakai body double atau Iya, pakai stuntman lah ya. pengen ngerasain itu. Ternyata emang bukan kapasitasnya kayaknya ya. Setelah beradegan Udah nggak dilihatnya penasaran berdarah. ya? Udah nggak penasaran Udah ya? enggak sih ya alhamdulillah. Kulitnya terlalu bening, terlalu tipis, lembut. Jadi kayak tiba-tiba tuh gedebak-gedebuk beneran biru-biru abis syuting tuh dapat oleh-oleh. Tapi happy sih karena Happy, teman-teman bener-bener kompak banget dan mereka berhasil untuk apa ya? Dapat banget Kak kita bersahabatnya gitu di situ. Kalau Brian mungkin ada adegan terbang-terbangan mungkin sampai Terbang. luka-luka dikit. Luka-luka. Aku kebetulan pakai jaket ya. Jadi masih aman. Ya paling, tapi aku kan kulitnya tebel, nggak kayak Frisly. Jadi biru-biru tuh kayak udah nggak kerasa. Ini kan wanita pakai celana lembut banget. pendek. Iya, dia pakai celana pendek Tapi soalnya. cara pendek full. Jadi aku luka-luka sih nggak ada. Adegan fighting ada. Diikat-ikat tapi sih nggak. So far physically aku masih aman. Oke, tapi Brian ini horor yang udah keberapa, Brian? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ini horor, syutingnya ya secara shooting wise ini malah yang kedua. Yang kedua. Tapi karena udah tayang-tayang kemarin nih jadi yang keempat ya, kalau nggak salah keempat deh kayaknya nih. Oh. Jadi seharusnya ini yang kedua. Tapi yang tayang yang lain duluan. Oh. Ini telah tayang ya. Nggak gitu. Karena edit ini harus diperfectin buat kalian. Betul. Bukan selata ya. Finishingnya ya. Finishingnya Iya, emang finishingnya. benar. Finishingnya. Karena emang luar biasa sih. Nah. Dar sih Kak filmnya. Dari dulu gimana sih Kak Frisly nih? Aduh. Tanpa Karena kita spoiler ya. Iya tanpa Tanpa spoiler ya. spoiler. Karena kalian kalau nonton ini kalian ditarik ke mundur gitu, bukan Oke. kejadian di 2000-an. Tapi kalian ditarik ke kehidupan zaman dulu yang memang Tahun berapa? Setnya tahun berapa? nah itu aku exactnya aku lupa Kak. Lupa banget karena syutingnya 3 tahun yang lalu, tapi satu hal yang diingat, kalian akan dibawa ke tahun dimana ilmu perangnya tuh bukan perang fisik tapi perang ilmu. Oke. Makanya kenapa dibawa-bawa ke Satu Suro, karena semua kejadiannya itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang si Satu Suro itu. Oh. Jadi kayak tahu kan kalau zaman sekarang kan mungkin perangnya sosmed Enggak atau ah. perang itu Sekarang ada kok. perang ilmu. Ada yang perang ilmu tuh di TikTok itu sambil live lagi. Aduh. Nah itu kirim-kiriman ini ya lempar-lemparan. Tapi Tahu kayak lagi gitu. dia. Pernah lihat lewat soalnya. Apaan nih? Aku udah serius, aku buka. Hah? Seriusan? Yang di bawahnya pada marah-marah semua komen. Oh iya ya, oke. Aku jadi kayak oke. Aku paham lagi kemana Iya. gitu ya. Aduh, Tapi ada seperti lagi yang itu. gitu ya. Oh iya. Kalau di zaman dulu menurut aku kan nggak ada sosmed, nggak ada handphone dan lain-lain, ya perangnya harus kuat-kuatan ilmu kan. Dan itu tuh dibawa di cerita ini kebetulan. Oh, oke. Tapi maksudnya selain mengangkat soal Satu Suronya gitu, Yes. tapi dari Frisly dan juga Brian juga pengen juga nggak sih kayak mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah atau cerita rakyat juga nggak sih? Tapi pandangan kalian itu terhadap cerita rakyat atau sejarah lah ya, seperti apa sih sampai akhirnya kan generasi muda mungkin ya gua nggak mau susun atau apa, mungkin juga banyak yang nggak tahu atau melupakan gitu. Betul. Sebenarnya lebih ke kayak bukan nggak mau ya, lebih ke nggak ngerti Ya. karena nggak dijelaskan dengan baik. Padahal itu kan kekayaan yang sangat bagus ya. Maksudnya aku mau Indonesia ini menurutku itu budayanya luar biasa banget dibanding kayak misalnya aku ke negara mana mereka nggak punya budaya gitu. Budayanya minim banget.
aku ngerasa ya ini aku Bali aja ya, belum Pulau Jawa, belum Kalimantan, ini masih aku yang Bali aja ya. Ngelihat culture-nya segitu banyak aja bangga banget. Ya. Kayak misalnya orang luar negeri datang nanya culture kita tuh aku sharingnya bangga banget. Oke, oh di Bali tuh gini. Kalau aku bisa pelajarin semua itu aku pengen banget jadi tour guide. Maksudnya karena mereka nggak punya. Aku mau sombong itu yang punya Indonesia. Nah yang aku pingin deh, karena itu kan nggak bisa instan ya. Kayak mamaku nih kayak kenal ini tante ini om itu kan banyak banget. Kan sekarang anak umuran aku aja deh. Ya. Ini silsilahnya siapanya aku aja aku udah bingung, belum Iya. tentu ngerti. Ya, anak zaman sekarang kan kadang-kadang nggak ngerti kan ini siapanya kita. Oh ini dari tante ini punya sepupu, ini ponakannya. Wah itu bingung banget. Nah itu tuh yang harus kita mulai gali lagi sebagai anak muda, karena tradisi-tradisi nenek moyang kita itu banyak banget di Indonesia yang belum dikulik gitu loh. Nah ini salah satu kita buat film Sajen Satu Suro ini gitu. Karena ini salah satu harta kita juga. Yes. Frisly ada tambahan Frisly? Udah semua kayaknya dari Kak Cinta, tapi memang dia segitu bangganya. Ya, Dia ya, segitu bangganya aku melihat Kak Cinta dengan orang yang maksudnya kesannya cowok tuh kan lebih banyak bodo amat ya daripada perempuan menurutku. Betul. Maksudnya stigmanya semua orang kalau cerita tuh cowok nggak terlalu banyak akan mengerti dan paham, tapi kalau Kak Cinta tuh emang dia sangat excited sama semua cerita tentang Indonesia dan terlihat dia memang cocok dinamakan cinta gitu. Cinta dia terlalu besar gitu. Terus kalau penambahan dari aku lebih ke apa ya, mungkin di era sekarang banyak orang yang terlalu meremehkan hal-hal yang menurut mereka tidak ada karena tidak terlihat memang, tapi pada dasarnya aku cuma mau mengingatkan tentang bahwa kita tuh dari dulu tuh hidupnya berdampingan. Yap. Kita tuh hidup berdampingan, jadi tidak mau sampai kapanpun hal-hal mistis tuh nggak mungkin bisa lepas dari kita, karena kita lahir tumbuh besar di Indonesia yang dari dulu punya cerita. Dari zaman aku kecil tuh banyak banget tentang nggak boleh keluar maghrib nanti diculik bla bla bla. Itu mungkin anak sekarang udah lupa kali ya dengar itu, tapi dulu di era kita kayak yang nggak boleh, pokoknya maghrib masuk rumah tutup pintu gitu, nggak boleh. Dan aku tuh pengen ngajak teman-teman lagi di 2026 kalian untuk menonton tentang cerita Satu Suro yang mungkin orang kayak apa sih Satu Suro, betul. emang sepenting apa sih dan seserem apa sih Satu Suro untuk kehidupan orang-orang mungkin di daerah Jawa dan lain-lain yang ada ikatannya terhadap hal seperti itu gitu. Mantap. Ini film tayang tanggal berapa Kak Frisly dan Kak Brian? 30 Juli 30 Juli Yes. di bioskop Di Indonesia. bioskop. Jangan lupa nonton teman-teman. Nah, kan saat film ini tayang nih di bioskop gitu kan, pastinya Kak Brian dan Kak Frisly pasti menjadi sorotan juga penonton gitu kan. Bukan menjadi sorotan, maksudnya terus menjaga eksistensinya juga. Ya, betul. Nah, mungkin pertanyaannya gini yang mungkin nggak banyak fans kalian tahu atau masyarakat tahu gitu. Ketika kalian memiliki ratusan ribu atau jutaan followers, apa sih yang kalian rasakan gitu? Ketika mungkin membuka sosial media atau ya mungkin membuka sosial media lah ya, Iya. kita lihatnya Di era situ ini aja. ya. Ya di era yang seperti ini. Seperti apa Kak Brian? Kak Brian dulu nih. Ya selain ngeliat media atau apa berita-berita terkini kan ya, kita tuh sebagai yang punya pengikut, teman-teman yang ngikutin kita tuh, kita harus kasih contoh yang baik juga. Jadi itu tanggung jawab yang kita bawa gitu. Jadi apa yang kita sharing, apa yang kita katakan di sosial media tuh benar-benar harus berhati-hati, nggak bisa sembarangan kan. Jadi ya kehidupan kita itu ya benar-benar menginfluence yang baik. Oke. Nah di sosial media kan seperti itu yang kita bawa kan, karena kita nggak mau menjadi batu sandungan juga kan nantinya. Dan ya from my life aspect sih aku lumayan chill ya about that, karena aku juga hidupnya ya olahraga, ya have fun kadang-kadang, terus kerja ya, tapi kadang-kadang aku kebanyakan sharing kerja ya, kurang aktif buat berbicara yang lain-lain, karena aku juga punya kehidupan sendiri yang benar-benar lumayan tertutup. Kayak ya aku benar-benar suka kayak main game sama temanku, benar-benar kayak me time lah istilahnya, benar-benar suka me time, terus suka motor, oprek-oprek motor, itu kayak seneng aja gitu, kayak ngeliatin teman oprek-oprek juga, itu ya hal yang aku senengin gitu. Kayak main komputer aku lebih suka hardware-nya. Oke. Ya kadang-kadang itu juga harus di-share sih seharusnya supaya orang tahu, kayak karena itu kan juga informasi yang lumayan bagus walaupun udah banyak. Nah itu sih. Tapi kayak sempet gak sih kayak ngerasa sering diatur sama followers sendiri gitu ketika memiliki banyak followers itu kan beragam tuh ya. Sebenarnya ada aja sih yang ngomong, Kak harusnya gini, harusnya gitu, jangan lakuin ini gitu-gitu.
Depends sih, ada yang positif, ada yang negatif. Menanggapinya gimana tuh kayak gitu? Ya makasih masukannya, pastinya kan. Makasih sih, iya benar juga sih. Bener. Secil itu dia, Iya. secil itu dia. Tapi ya tergantung kitanya, itu bagus nggak buat hidup kita. Kalau kita bagus, ya kita pakai. Tapi kalau enggak, ya buat apa gitu ya. Kita nggak perlu lakuin lah, maksudnya karena kan apapun yang kita lakuin itu mau bagus, mau seperti apa, baik apa kita lakuin, ada aja yang nggak suka. Terus yang ngebela juga banyak kok. Ya. Dari 100 orang yang nggak suka 10, ya masih ada 90 lagi yang support kita. Jadi nggak perlu didengerin ini 10-nya sih. So do what you want in life, yang pastinya yang baik ya, jangan lakuin yang jelek-jelek. Do what you want in life and be happy aja. Oke, pertanyaan sebelum masuk ke Kak Frisly mungkin apa yang dirasain Kak Brian ketika lagi jadi perbincangan hangat saat Indonesia atau di sosial media gitu kan, nggak banyak orang yang tahu nih ketika banyak yang kontra sama Kak Brian gitu ya. Kalau kita nggak usah melihat banyak yang suka sama Kak Brian gitu, tapi banyak yang kontra sama Kak Brian, apa sih yang dirasain, entah itu risih atau mungkin keganggu lah psikisnya atau seperti apa sih Kak Brian? Enggak sih, aku sih orangnya happy banget ya, bener-bener orangnya chill banget, Ya, happy. apapun halnya ya. Apapun saya itu. halnya, aku nggak pernah pressure kalau misalnya orang mau kontra dengan aku atau gimana pun, itu pendapat dia, itu yang dia lihat, itu yang dia rasain. Ya nggak masalah karena dia kan nggak tahu. Jadi as long itu buat dia bisa tenang, bisa happy, ya nggak apa-apa, just do it. Cuman ya buat aku itu nggak efek karena aku yang jalanin hidup aku. Jadi kan pada akhirnya yang jalan hidup itu kan kita sendiri, yang ambil keputusan kita sendiri, bukan orang yang dari luar kan. Terus kalau misalnya apapun yang kita kerjakan itu kan pilihan kita sendiri. Kalau misalnya pada suatu saat nanti ada yang kurang tepat, ada yang kurang berkenan, itu kan hak kita untuk belajar dari pengalaman kita, bukan hak orang untuk mempertanyakan pilihan kita gitu kan. Itu yang aku pikirin sih, kayak ya selama aku happy, selama itu positif buat aku, selama itu bisa membuat aku berkembang lebih baik, ya why not? Ya kalian juga harus kayak gitu, karena menurut aku life itu bener-bener nggak di situ-situ aja kok. Kalian bisa kemana-mana di hidup ini, bener-bener kalian bisa cobain apa aja. Coba aja dulu, kayak misalnya dalam kehidupan pingin bisnis apa atau pingin explore di mana-mana, ya coba aja, just have fun. Berarti nggak pernah ada di titik kayak kesel gitu ke, wah ini apaan sih nih, diomongin mulu nih ya kan, mungkin entah ngebahas soal hal apapun gitu ya. Ya ada aja sih, kadang-kadang aku kayak nggak nyaman, ngerasa kayak oh segininya banget ya, kenapa sih kok pressure banget, tiba-tiba banyak banget yang nggak terima, banyak banget yang nggak suka gitu kan. Tapi ya dilebih-lebihkan ya, gitu kan ya. paling sering itu dilebih-lebihkan dan dipotong-potong kata-katanya itu paling banyak dimanapun kita pergi itu suka banget di-cut jadiin clipper. Oke, asal aku nggak ngomong kayak gitu deh, kok dijadiin kayak gitu sih. Ya udah nggak apa-apa. Aku mikirnya kan semua orang juga pengen cari sensasi ya di sosial media masing-masing kan. Jadi kalau bisa jadi clipper nih biar sosial medianya rame, dia gunakan. Ya buat aku, I know the truth. Aku yang ngelakuin hidupku, yang nanti yang mempertanggungjawabkan itu kan aku sendiri, bukan kalian, bukan orang lain. Kalian ya tanggung jawab hidup kalian sendiri. Ya jadi buat aku ya, I'm gonna mind my own business. Jadi aku nggak akan ganggu kalian gitu. Kak Frisly gimana Kak Frisly? Keren ya, Keren. bisa gitu. Lagi Beda Kak. banget soalnya. Wah, apalagi Kak Frisly lebih lagi. Nah, Kak Frisly gimana, punya banyak followers? Berapa sih sekarang followersnya Kak Frisly? Followers aku berapa ya? Gak tahu kayak berapa. Enggak lah, aku di bawah Kak Cinta lah. Oh gitu. Di bawah kamu lah Kak. Oke, gimana Kak Frisly punya ratusan ribu atau mungkin jutaan followers di media sosial? Jadi kayak merasa terbatasi nggak sih kehidupan bermain media sosialnya, baik itu posting apa-apa gitu? Sama pastinya iya, karena gimana pun itu kayak yang tadi Kak Cinta bilang, sebagai contoh di publik kan kita face-nya kan. Kalau emang kita melakukan kesalahan, itu pasti semua orang bisa menotis itu. Sedikit kesalahan aja itu bisa dinotis sama banyak orang, dan lagi-lagi digoreng-goreng apapun itu. Cuma sebisa mungkin aku selalu berpegang teguh sama memanusiakan manusia. Jadi aku percaya selagi aku tidak merugikan orang lain, tidak berbuat buruk untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain, aku nggak takut sih. Cuma kalau misalnya ada orang yang motong-motong atau apapun, kayak misalnya diatur-atur gitu kan, namanya fans kan nggak semuanya berpihak ke kita.
ada dari mereka yang menurut mereka ya harusnya tuh gini, harusnya tuh masih sama ini, harusnya bla bla bla, pokoknya masih panjang lah segala macam. Iya dong, itu pasti banget. Dan menurutku kayak ya benar kata Kak Cinta, yang tahu hidup kita, yang menjalani apapun kan memang kita kan. Kalau emang itu baik untuk di share, aku akan share. Tapi kalau emang menurut aku itu akan menjadi gonjang ganjing segala macam, ya aku keep it, jadi aku simpan aja gitu. Lebih baik tidak, karena di zaman sekarang banyak banget orang yang berpikir gimana caranya melebih-lebihkan satu potongan cerita atau satu potongan kata-kata aja gitu kan. Tapi lagi-lagi sih menurut aku, selagi itu aku tidak merugikan orang lain dan lain-lain, aku siap akan hal itu. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua pertanyaan dari orang-orang lain gitu. Terus tipikal orang yang suka bacain komentar. Aku suka banget. Aku suka banget, makanya aku bilang aku beda banget sama dia. Aku beda banget, maksudnya dia tuh mungkin lebih kayak oh kok gini banget, tapi ya udah gitu. Karena dia ngerasa ya udah selagi itu enjoy, nggak gimana-gimana ya udah gitu. Kalau aku sungguh membaca, nanti aku kayak emang iya ya, apa aku ada yang salah ya atau segala macam. Cuma nggak ditanggepin in personal, kecuali orangnya nge-DM aku langsung dan ngajakin untuk diskusi dengan cara yang baik, itu akan aku tanggepin. Kalau hal-hal yang menurut aku udah masuk ke ranah mana-mana ya, karena kan banyak orang yang kayak harusnya gini, makanya lo jadi gini-gini. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang makanya lo jadi gini-gini, karena kan nggak semua 24 jamnya aku atau kita public figure kita ceritakan dan kita tunjukin kan, kecuali kita rekam tuh semuanya, kan nggak mungkin dong gitu. Jadi itu aku kalau misalnya ajak diskusi, aku bisa berdiskusi gitu. Tapi yang dirasain sama Kak Frisly gitu ketika jadi perbincangan hangat satu Indonesia kan pernah ya kayaknya nggak 1-2 kali ya, 5 tahun terakhir lah nih kalau iya kayaknya enggak 5 tahun terakhir tuh kayak wah Frisly lagi diitin banget lah. Apa sih yang dirasain sama Kak Frisly gitu, mungkin kayak kesel lah atau jengah juga nih gimana nih, apa sih nih maksudnya gini gitu. Kalau dibilang kesel mungkin ya manusiawi ya, pasti ada keselnya. Sedih juga pasti sedih. Apalagi aku orangnya perasa banget, cengeng dan lain-lain. Tapi kalau tentang obrolan orang lain, apalagi orang itu nggak kenal aku nggak apa-apa selagi bukan fitnah. Nah kemarin tuh yang banyaknya masuk tuh yang tentang fitnah. Jadi kayak sejujurnya aku tuh oke deh, semua orang tahu aku indigo, aku terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tapi aku tidak pernah buka praktek. Tiba-tiba tuh kemarin pas lagi rame-ramenya semua orang pada kayak dia pernah buka praktek bla bla bla. Iya, jadi kayak nyesel bayar puluhan juta ke Frisly bla bla bla, dan aku nggak pernah melakukan itu. Cuma kan nggak. Kok aku baru tahu deh gitu. Iya, banyak banget yang komen. Oh, banyak banget. Ini kapan buat kita udah selesai syuting ini? Selesai syuting dong, kemarin banget deh. Wah, pokoknya banyak banget. Nah, itu kan karena gini, sekarang sosmed itu adalah orang tidak akan mencari tahu siapa yang komen. Ya, betul. Tapi ketika ada yang komen dan ditanggapi sama orang lain makin banyak, komen itu paling atas dong. Iya, jadi ketika ada yang ngomong kayak nyesel pernah ke prakteknya Frisly gitu bayar puluhan juta, tuh saya kayak demi apa Kak, bayar berapa? Iya waktu itu gue bayar ini dan ternyata bohong bla bla. Terus aku kayak gimana kalau aku buka praktek dari dulu, maksudnya aku indigo dari kecil nih, aku udah punya sekomplek, aku bikin PH sendiri gitu ya. Tapi enggak gitu loh, nggak perlu jadi selebgram, nggak perlu jadi iya artis. maksudnya aku tidak mungkin penasaran saya buka praktek aja atau satu hari bisa nerima berapa banyak pasien gitu loh. Tapi emang enggak. Tapi aku tidak menyalahkan orang-orang yang membuka praktek, karena itu kan hak dan semua pilihan masing-masing orang. Tapi kalau aku dari dulu berpegang teguh, yang pertama adalah aku tidak pernah menamai diriku indigo. Aku tidak pernah melabelkan aku itu bisa membantu semua orang. Aku tidak pernah bicara bahwa aku ini harus kalian percayain. Yang kedua juga ya sejauh ini aku tidak pernah buka praktek apalagi merugikan orang lain. Jadi kayak aku oke aja. Jadi nggak peduli. Cuma kalau tentang fitnah itu waktu itu aku sampai kayak gila ya nih orang. Terus aku DM gitu karena dia juga DM kan. Dia DM gitu kayak ngetawain bla bla bla, terus aku tanggepin tapi hilang akunnya. Jadi aku kayak ya udah. Udah takut lah. Karena aku kayak nanggepinnya nggak marah-marah juga. Aku cuma kayak coba dong bukti transfernya, kamu transfernya kemana, siapa tahu ada yang mengatasnamakan aku. Iya, penipuan. Iya kan, takutnya. Betul. Karena kan memang takutnya gitu dengan era media sosial sekarang, ada orang pakai foto aku di medsos atau apa terus bilang kayak tenang aja sini kamu susah cari jodoh, percayakan kepada Frisly gitu. Siapa tahu Dia kan yang siapa untung tahu orang lain gitu yang kan. batunya. Aku takutnya gitu, takutnya memang merugikan orang lain. Jadi aku tanya dan lain-lain, tapi karena akunnya hilang aku jadi merasa oh ternyata caranya kayak gitu untuk mendapatkan attention dari orang lain. Jadi nggak apa-apa. Itu dia sekarang udah bener-bener chill. Chill aja bro gitu. Belajar dari dia. Baik. Gitu. Oke, Kak Brian dan Kak Frisly, ini mungkin pertanyaannya, kenapa followers kalian harus nonton film Sajen Satu Suro?
Karena kita ingin memperkenalkan salah satu kekayaan Indonesia dari film kita yang kita kerjakan, Sajen Satu Suruh ini. Karena juga ini kan berbasis anak muda, anak kuliahan yang pingin jalan-jalan aja, tapi ternyata di sana terjebak. Ada plot twistnya juga di akhir, Betul. di tengah juga. Jadi kita terjebak di sana. Dan yang kita pingin kenalin ke kalian ya betapa sakralnya Satu Suruh itu gitu di Indonesia ini. Ya, ya mungkin kita juga baru tahu itu pas syuting ya. Kita baru cari Aku juga tahu nggak tahu, dan lain-lain itu awalnya. pada saat syuting gitu. Dijabarin kita kayak oh wow, beneran kayak gini gitu. Kayak wow, keren ya. Tapi itu bener-bener exact yang kayak gitu. Makanya mungkin bisa ditarik menjadi sebuah cerita yang mungkin bisa tersampaikan dengan baik di film ini. Oke. Gitu. Buat kalian pokoknya jangan lupa ke bioskop tanggal 30 30 Juli Juli 2026 nonton. Ntar setelah nonton jangan komen Frisly fitnah Frisly Nggak itu apa-apa. penakut. Iya. Ini cuman acting doang. Oke. Nggak apa-apa, tapi Takutnya kalau ada kalian yang komen loh. iya kalau kalian nanti kayak ngerasa ih kak itu exact banget, aku mengalami ini itu karena kan di Sajen Satu Suruh ini kita bisa melihat sebab dan akibat. Ya. Karena kita tuh nggak semuanya tahu tentang apa yang terjadi dengan keluarga kita terdahulu, dan itu tuh ada di film ini gitu. Siapa tahu kalian merasakan, kalian bisa DM ke Cinta karena dia bisa Loh, siapa tahu dia punya Dia bukan advice Cinta, yang makanya kayak dia, iya, oh tenang iya. aja, kalau yang aku udah nggak bisa jawab aku lempar ke Frisly gitu. Kita saling aku yang membantu. takut nih. Iya. Ya, Serem-serem semua orang semua pada ceritanya. Kak Cinta aku mengalami ini. Iya, ayo. serem-serem semua Karena aku ntar sering ceritanya. banget loh dapet DM kayak Kak Frisly cariin dong di mana kunciku karena aku hilang kuncinya. Sumpah, Emang saya cenayang gitu ya. sumpah banyak banget, dan aku kayak pengen jawab please guys, aku bukan CCTV Indonesia jadi aku nggak tahu kuncinya di mana. Gitu kayak Kak Frisly pacarku kayaknya diambil orang, bener nggak dia selingkuh? Nah, kayak gitu. Beneran Nggak apa-apa, kayak- tapi kayak karena itu- dukun beneran ya. Karena itu kan awam kan, Iya, karena iya. menurut mereka mungkin anak indigo ya bisa ngelihat Iya, semuanya, dan banyak orang yang kayak jangan lihat Frisly, jangan tatap mata Frisly karena dia baca kita gitu. Banyak juga yang gitu. Aku kayak no, tenang aja, tidak seperti itu cara mainnya gitu. Aman aja guys, aku masih manusia normal. Gitu. Oke, terima kasih Kak Brian dan juga Kak Frisly. Terima Terima kasih sudah kasih. berbagi cerita. Semoga cerita dari Kak Brian dan Kak Frisly baik film atau pengalaman hidupnya bisa memberikan inspirasi dan juga masukan baik, dan juga mengetahui bahwa mereka juga punya perasaan. Sampai jumpa di bincang PW berikutnya. Dadah. Bye.